sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gak kedengeran. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara ibu terdengar tidak? Suara ibu. Suara Ya. dengar. Ya. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat semua ya? Ya. Bagaimana puasa hari ini? Semoga puasa hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu penanaman pendidikan karakter. Ada kelas 4. Ini kalian kalau misalnya mau ditulis boleh ya, ditulis. Ibu maaf Bu, nggak kedengeran. Ya, suara ibu nggak kedengar, suara ibu ini. Suara ibu terdengar tidak? Suara ibu terdengar tidak? Terdengar? Terdengar? Dengar. Suara ibu terdengar hari ini terdengar? Terdengar, Bu. Ya, kita mulai ya. Ibu share screen materinya ya. Tentang ini ya. Nah, kebaca ya. Penumbuhan budi pekerti karakter pada bulan Ramadan 1422 Hijriah. Atau 2020. Anak-anak, bagaimana kita ketahui kita hari ini sudah mulai melaksanakan ibadah saum Ramadan. Pada hari yang keberapa sekarang? Hari yang keberapa Launi? 16. Ya, betul. Hari ke-16. Ke-16. Ya, sudah lebih dari 2 minggu kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah Ramadan. Tentunya pada ibadah Ramadan ini sebelum kita melaksanakan ibadah Ramadan itu sudah ada perintahnya dalam ini ya. Apa itu berpuasa? Kelihatan ya sama semua ya. Berpuasa artinya menahan Dan menahan makan dan minum mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Nah, puasa itu berarti kita tadi sahur. Kita bangun sahur jam 2, jam 4. Sebelum subuh imsak. Nah, ketika imsak itu kita sudah mulai menahan. Jadi artinya imsak itu tidak makan dan tidak minum. Terus kemudian sampai terbenam matahari sampai masuk waktu maghrib. Jadi kalau misalnya kalian jam sekarang jam 10, jam 11, 12, kalian misalnya merasa haus gitu. Nah, coba kalian tahan dulu ya karena kalian sekarang udah besar. Insya Allah puasanya kuat ya. Jangan sampai mau bocor karena tadi aku sudah lari-lari, aku capek nih, aku jadi haus. Nah, usahakan untuk berpuasa itu kalian jangan banyak melakukan aktivitas fisik yang membuat jadi lelah, lari-lari, terus apa namanya ya. Lebih baik kita gunakan aktivitas kita seperti mengaji, sholat duha, mendengarkan ceramah tausiah gitu ya. Benar nggak? Siapa di sini yang suka mendengarkan tausiah? Kalau sahur jam 3:30 itu suka ada di Indosiar. Nah, itu tausiahnya bagus-bagus. Ada dari berbagai negara, dari Indonesia, dari Malaysia. Yang ceramahnya itu, ustadzah-ustadzahnya itu dari Asia Tenggara. Nah, kalian coba dengarkan. Setiap sahur jam 3:30 pagi ada di Indosiar ya. Itu yang acaranya itu Mamah Dede ya. Coba kalian dengarkan lalu tulis rangkuman suara ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana yang kita ketahui ya, puasa itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Apa umat Islam diwajibkan berpuasa?
Mengapa sih kita ini wajib berpuasa? Karena kita ini umat muslim. Umat muslim wajib berpuasa karena sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya, ini boleh ditulis dulu ya materinya ya. Silahkan ditulis dulu. Kebacakan ya, kelihatan semua? Ya, kelihatan semua. Silahkan ditulis dulu ya materinya. Lihat ya. Ya, kalian sambil menulis. Ibu absen dulu ya. Helauni, Rio, Muhammad Adria, Dafar Rahma, Iki Rizky ya, Rizky Patona. Ya, boleh ditulis dulu. Mengapa kita diwajibkan berpuasa? Karena sudah ada perintahnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Ayat tersebut berisi bahwa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Ya, kalau kalian pengen lebih tahu, coba kalian tanya sama guru agama kalian. Perintah dalam Al-Quran itu, surat dalam Al-Quran itu yang mewajibkan berpuasa itu apa? Untuk lebih jelasnya, boleh bertanya ke guru agama. Ya, sudah semua ditulis? Belum. Oh iya, belum. Ya, silahkan ditulis dulu ya. Mana tuh yang mana? Nah, ini Ibu mau tanya. Tadi apa itu tadi berpuasa? Kita balik lagi sebentar. Apa itu berpuasa? Nah, berpuasa itu artinya menahan makan dan minum mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu artinya arti dari berpuasa. Kemudian, mengapa umat Islam diwajibkan berpuasa? Karena sudah ada perintahnya dalam Al-Quran. Ya, sudah ditulis semua. Belum, Bu. Belum. Ya. Kalau yang belum sempat nulis buku Ramadan ketinggalan, ini boleh diisi ya materi ini untuk melengkapi. Udah, Bu. Nah, sudah gitu, sudah semua diisi, ditulis. Nanti belum. Nanti materi ini akan Ibu share ya ke grup WhatsApp biar kalian bisa lihat lagi. Biar kalian bisa nulis lagi kalau yang ketinggalan. Ya. Sekarang yang keempat. Nanti kalau yang belum kita lewat dulu, nanti Ibu ke atas lagi ya. Anak-anak, tahukah kalian manfaat berpuasa? Berpuasa itu sebetulnya untuk apa sih? Kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, ini dari segi kesehatan, dari segi kesehatan itu puasa itu bagus ya. Banyak manfaat-manfaat yang kita dapat ketika tubuh kita berpuasa. Yang pertama, membersihkan sistem pencernaan kita. Kalau sehari-hari kita dalam bulan yang lain di luar bulan puasa kita selalu makan pagi, siang, sampai malam. Itu kerja lambung kita naik. Sedangkan kalau berpuasa itu lambung kita diistirahatkan. Jadi dapat membersihkan sistem pencernaan.
Kemudian yang kedua, membuang racun yang terdapat di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh kita itu banyak sel-sel generasi racun yang harus dibuang. Ya, dari itu dibuangnya itu dengan cara kita berpuasa. Yang berpuasa itu membersihkan sel-sel yang sudah tidak terpakai dalam tubuh kita. Kemudian menstabilisasi kadar gula dalam tubuh, kemudian membuat kulit menjadi sehat dan ya, itu manfaat berpuasa bagi kesehatan. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak mau berpuasa. Ibu, saya masih kecil, saya belum kuat berpuasa. Oke ya, boleh gitu. Kita berpuasanya setengah hari dulu sampai jam 12. Tapi kalau misalnya jam 12 lewat saja sampai asar, sampai maghrib. Mudah-mudahan kita bisa melewati. Apalagi sudah kelas 4 ya, sudah harus mulai full puasanya. Kecuali kalau tubuh kita itu lagi sakitnya itu seperti demam, seperti yang harus minum obat. Kita boleh tidak berpuasa dengan alasan sakit. Tapi kalau badan kita sehat, kita usahakan ya untuk berpuasa karena sangat bermanfaat buat kita. Ya, boleh ditulis dulu. Tulis, Bu. Ya. Nah, itu ya tadi manfaat berpuasa. Ya, sudah kita sekarang slide yang nomor 5 ya. Sudah ya. Belum, Bu. Ya, tadi ya, berpuasa itu wajib karena sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Berpuasa itu artinya tadi menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Ya, kalau yang belum nanti Ibu kirim filenya ke grup WhatsApp ya supaya kalian yang tertinggal bisa melihat kembali, bisa menulis kembali ya. Kemudian nomor 5, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalian ya sudah dikasih tahu oleh guru agamanya. Apa sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Nah, puasa itu kan tadi artinya definisinya tidak menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, yang pertama makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Kalau misalnya kalian jam segini belum waktunya buka puasa, kalian sudah minum misalnya karena haus, nah itu puasanya menjadi batal. Ya, kemudian haid dan nifas bagi wanita. Kemudian yang ketiga misalnya gini, aku teh jam segini kira-kira kalau kumur-kumur batal nggak ya menggosok gigi? Ibu juga belum tahu ya, karena ada yang bilang gosok gigi itu makruh karena memasukkan air ke dalam mulut. Jadi kalau kalian mau menggosok gigi, saran ibu, sebelum imsak sudah sahur makan sahur. Kemudian sudah makan sahur, kalian jangan lupa sikat gigi supaya puasanya, napasnya tidak ada kotoran di dalam gigi yang menempel, supaya puasanya menjadi lancar, napas kita menjadi segar, ya.
kita juga dalam berpuasa harus menjaga kebersihan tubuh, harus menjaga kebersihan mulut dan gigi terutama ya. Jangan sampai puasa saya mau puasa tapi udah mandi, tidak gosok gigi. Nah, itu juga tidak boleh karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Nah, berpuasa itu kita tetap harus menjaga kebersihan tubuh. Kita harus merawat tubuh kita dengan cara mandi dan gosok gigi. Ya, seperti yang dibilang tadi, gosok giginya sebelum imsak. Jadi supaya ketika sudah imsak menjalankan ibadah puasa, kita langsung ke sholat subuh ya. Ya, kemudian yang keenam, ini manfaat sosial dari segi manfaat puasa dari segi sosial. Nah, lihat ya di gambar ini ada gambar apa? Anak yang sedang berbagi makanan kepada fakir miskin. Nah, puasa itu kan kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Haus, lapar, merasakan bagaimana orang miskin yang tidak mampu membeli makan dan minum. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan berbagi kepada saudara kita sesama muslim. Kalau kalian punya makanan sedikit nih, aku mau berbagi ke tetangga. Walaupun itu hanya takjil, makanan yang manis, misalnya sirup atau kue-kue, kalian punya makanannya banyak, coba kalian bagi ke tetangga yang tidak punya. Pasti akan senang sama kalian. Dan pastinya puasa ini manfaatnya dari segi sosial itu kita dapat berbagi kepada orang yang kurang mampu ya. Nah, nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti hari Sabtu ya kalian kalian itu membuat satu makanan, boleh takjil, boleh apa saja, lalu bagikan kepada satu saja teman kalian yang dekat rumah. Misalnya Helauni rumahnya dekat dengan Rizky. Helauni Rizky berkunjung ke rumah Helauni untuk membagikan makanan. Nah, dan terus Rizky dekat rumahnya dengan Restiana. Rizky memberikan makanan ke Restiana. Jadi sesama teman saling berbagi makanan sesama bulan puasa ini. Siap tidak? Kalau ibu memberikan tugas seperti itu, kalian bikin makanan takjil aja misalnya kan, makanan buat buka puasa kayak kolak atau kue-kue, lalu bagikan kepada satu teman kalian yang dekat rumahnya. Ardian rumahnya dekat dengan Sauki kan ya? Nah, Ardian ke rumah Sauki, kasih makanan ke Sauki. Nah, kasih makanan apa saja yang Ardian punya. Ya. Nanti kamu makanan itu difoto. Dan nanti ibu akan kasih tugas ini kepada kalian supaya kalian sesama bulan Ramadan ini bisa berbagi dengan teman-temannya. Ya, boleh ditulis dulu ya. Manfaat berpuasa dari segi sosial. Kita dapat dianjurkan untuk berbagi kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Nah, apalagi bulan puasa ini keutamaan sedekahnya itu katanya pahalanya berapa kali lipat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Insya Allah ya, rezeki kita ketika kita memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan, rezeki kita akan diganti oleh Allah dengan yang lebih. Ya, kita ini boleh ditulis dulu. Nah, kemudian ini apa yang sebaiknya kita lakukan selama berpuasa. Nah, selama berpuasa itu banyak sekali amalan-amalan yang kita kerjakan, ya. Kita lebih baik dalam berpuasa ini, katanya tidur orang yang puasa itu mendapatkan pahala. Boleh kita tidur, tapi jangan seharian kita tidur dari subuh sampai duhur sampai asar kita tidur.
Nah, itu waktu kita terbuang dan kita tidak mendapatkan hal-hal yang lain, kita sangat rugi. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakukan selama berpuasa ini? Kita sholat wajib dan sholat sunnah. Itu mau tanya, siapa yang sholat wajibnya di sini? Subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Itu sholat wajibnya sudah tidak boleh ada yang bolong ya. Kemudian ditambah sholat sunnah. Nah, dalam bulan Ramadan ini spesial ada sholat sunnahnya yang kita kerjakan, yaitu sholat apa? Sholat tarawih ya, sholat tarawih dan sholat witir. Nah, coba kalian sudah setelah buka puasa lalu sholat maghrib, kalian sholat isya kalian ikut misalnya ke masjid, atau kalau keadaan sekarang beribadahnya belum diperbolehkan ke masjid karena masih situasi pandemi, kalian boleh tarawehnya di rumah. Nah, coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian, kepada kakak, kepada tante, kepada ibu, kepada ayah, bagaimana cara sholat tarawih, atau kepada guru ngaji kalian, nanti kalian akan dibimbing cara sholat tarawih ya. Nah, yang kemudian mengaji dan mendengarkan tausiah. Kemudian menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu tadi ya, makan dan minum di siang hari. Nah, kata ibu juga kalau sedang berpuasa, kalian jangan melakukan aktivitas fisik yang membuat tubuh kita menjadi lelah seperti lari-lari atau apa misalnya ya uuyan gitulah musik bahasa Sunda, karena itu nanti akan membuat kita menjadi cepat lapar dan haus. Lebih baik kita lakukan hal-hal yang bermanfaat seperti mengaji, tadi sholat sunnah. Kemudian ya, ini membantu orang tua di rumah. Siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Rio, Adrian, Kalauni, ya. Nah, kalau ibu kalian maghrib itu akan menyiapkan hidangan berbuka puasa, coba kalian bantu ibu kalian. Ibu kalian lagi masak, nah, coba kalian bantu. Misalnya tidak bisa masaknya, mau menyajikannya itu boleh. Ibu kalian pasti akan senang kalau selama di rumah kalian membantu orang tua dan tidak rengek, tidak rewel ya. Aduh, aku mau puasa, lapar ini itu. Nah, berpuasa itu kita kan belajar untuk menahan ya, menahan dari segala keinginan, segala hawa nafsu kita tahan selama berpuasa. Yang kita tuh pengen marah, misalkan Rio kayak amok Rio teh, saya babaturan Rio, kenapa mau nakal babaturan Rio teh. Nah, kita tahan, astagfirullahaladzim, cepat disimpan. Karena kalau amarah itu tidak akan membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai pahala puasa kita. Kita usahakan jangan marah, jangan menangis ketika bulan puasa, karena hal tersebut akan mengurangi pahala puasa kita ya. Lebih baik perbanyaklah mengaji, mendengarkan ceramah, kemudian membantu orang tua, bersedekah pada fakir miskin ya tadi. Dan ibu bilang dalam bulan Ramadan ini diutamakan banyak berbagi ya. Ya, boleh ditutup ya. Kalian tadi ya ibu sudah bilang tugasnya nanti hari Sabtu kalian berikan satu makanan kalian, apa saja, boleh takjil, boleh kolak, boleh kue, boleh apa, kepada satu teman kalian yang dekat rumahnya. Misalnya Adrian rumahnya dekat dengan Sauki. Adrian ada. Adrian nanti datang ke rumah Sauki, kasih Sauki makanan yang diberikan Adrian. Rio rumahnya dekat dengan siapa? Tidak ada teman misalnya. Dengan tetangga yang sebelah aja. Rio berikan makanan Rio kepada tetangga di sebelah Rio. Ya, semuanya juga Kiki dekat rumahnya dengan Restiana. Kiki mau ke rumah Resti, mau ngasih makanan, itu boleh. Ya. Nah,
Nah gitu ya. Sekarang yang ini, momentum bulan Ramadan ini kita tanamkan jiwa sosial dengan berbagi kepada sesama dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat sunat, perbanyak ibadah seperti mengaji, seperti mendengarkan tausiah, itu akan insya Allah ya akan menambah nilai pahala puasa bagi kita. Puasa itu ibadah goiril mahdoh, artinya ibadah yang langsung dinilainya oleh Allah. Puasa itu tidak terlihat tidak terlihat oleh orang lain. Kita bisa saja berbohong misalnya. Saya sedang puasa, mau ngomong aja puasa ke mama padahal udah batal misalnya. Ada nggak yang gitu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Saya mau bilang puasa aja tapi udah batal nih. Bilang aja pura-pura ke mama puasa, mah aku masih puasa padahal udah minum tadi, udah ketahuan. Tapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, orang tua di sekitar kita tidak melihat, oh ya misalnya anakku masih puasa, padahal udah minum. Nah, kalian tidak boleh berbohong, ya. Itu. Nah, momentum bulan Ramadan ini kita tanamkan sosial dengan berbagi kepada sesama dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalian siap ya. Selama berpuasa ini kalian perbanyak, selama belajar di rumah itu ibu ngasih tugasnya sengaja tidak banyak-banyak karena kalian lebih berfokus pada agenda bulan Ramadan seperti mengisi tausiah, sholat duha, sholat tarawih, dan lain sebagainya ya. Nah, insya Allah setelah bulan puasa ini kita akan merayakan hari Idul Fitri, hari kemenangan. Masih lama, ada sekitar 2 minggu lagi ya, 14 hari lagi puasanya. Ya, Ibu mau tanya ya, semuanya kalau dalam hari ini puasa ini pasti kalian merasa tubuh kalian itu lemas ya. Pasti merasa lapar, haus. Tapi itu insya Allah dengan lapar dan haus kita yang kita tahan dari subuh sampai maghrib akan mendapatkan pahala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa pahalanya? Itu tidak terlihat sama kita. Tapi insya Allah akan ada catatan baik bagi kita. Bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum dengan ikhlas. Nah, dan tadi ya ingat ya, dalam saum itu kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita harus menahan amarah, hawa nafsu. Kita nggak boleh marah-marah. Ada abang kena orang lapar, jadi orang harus makan. Akhirnya marah kita harus tahan amarah kita, ya. Kita harus lebih banyak bersabar, ya. Mengerti semua ya? Gitu. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi di Ibu. Tinggal 2 menit lagi. Ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih pada semuanya. Bagi yang tadi belum sempat menulis materi, nanti Ibu kirim filenya ke grup WhatsApp kelas 4. Nanti kalian bisa menulis lagi materi yang tadi ketinggalan ya. Ibu kirim filenya ya. Mudah-mudahan teman kita juga yang belum mengikuti Zoom meeting berikutnya bisa mengikuti Zoom meeting kembali. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk siang ini. Semoga Ibu doakan kepada kalian, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Semoga puasa kita hari ini berjalan lancar sampai maghrib ya, sampai buka tiba. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu-ibu kalian, mama-mama kalian yang ada di rumah mendampingi kalian selama bulan puasa ini diberikan kesehatan,
diberikan rezeki yang lancar, sehat semuanya keluarganya. Terima kasih ya. Hari ini sudah bisa mengikuti. Daftar hadir jangan lupa diisi ya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Dadah. Selamat berpuasa buat semua. Selamat berpuasa. Hello nih, Azira, Dafa, Iki, Rio, Adia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.